family proud. Going. You are a... Halo teman-teman, kembali lagi bersama Koda Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film animasi Disney berjudul Encanto yang rilis pada tahun 2021. Film animasi ini menceritakan tentang sosok gadis remaja bernama Mirabel yang tidak mempunyai ilmu sihir seperti anggota keluarga lainnya. Namun justru Mirabel lah yang akan menyelamatkan keluarganya dari ancaman bahaya. Ya udah, daripada penasaran, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan gadis kecil bernama Mirabel yang sedang bersama neneknya bernama Abuela. Abuela bercerita tentang keajaiban lilin yang telah memberikan kekuatan sihir di dalam keluarga Madrigal. Abuela menceritakan asal mula mendapatkan keajaiban lilin tersebut saat dirinya bersama suaminya Pedro dan ketiga anaknya serta para warga sedang mengungsi karena telah terjadi pembakaran massal di desanya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba para penjahat datang sehingga Pedro mengorbankan diri untuk menyelamatkan Abuela dan ketiga anaknya serta para warga. Saat Abuela menangis melihat suaminya telah tiada, tiba-tiba muncul keajaiban dari lilin yang mereka bawa. Lilin tersebut memberikan sebuah keajaiban kepada Abuela serta para warga, yakni sebuah tempat berlindung bernama Encanto. Lilin ajaib tersebut juga memberikan sebuah rumah hidup bagi Abuela dan ketiga anaknya. Dan setelah anaknya tumbuh besar, lilin ajaib tersebut memberikan sebuah karunia hingga karunia tersebut berlangsung sampai cucu Abuela. Pada malam itu, waktunya Mirabel untuk mendapatkan sebuah karunia, dan apakah karunia yang akan didapatkannya? Inilah Encanto. Scene berpindah memperlihatkan Mirabel yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja cantik. Saat Mirabel sedang di ruang makan, datang anak-anak yang menanyakan apa karunia di dalam diri Mirabel. Mirabel pun tidak menjawab pertanyaan anak-anak tersebut. Mirabel justru memperkenalkan anggota keluarganya serta karunianya masing-masing, seperti Bibi Peppa yang bisa mengendalikan cuaca sesuai perasaan hatinya, lalu Paman Bruno yang bisa melihat masa depan, namun dirinya tiba-tiba menghilang. Ibu Mirabel bernama Julieta yang bisa menyembuhkan melalui makanan buatannya, lalu sepupunya bernama Dolores dengan karunia yaitu pendengarannya sangat tajam. Lalu ada Camilo yang bisa berubah wujud, sementara Antonio yang akan mendapatkan karunianya malam ini. Serta yang terakhir saudara kandung Mirabel bernama Isabel yang bisa menghidupkan tanaman, dan juga Luisa yang mempunyai kekuatan mengangkat benda berat. Namun anak-anak masih belum puas dan terus bertanya apa karunia yang dimiliki oleh Mirabel. Saat anak-anak memaksa Mirabel untuk menjawabnya, lalu sepupu Mirabel bernama Dolores menjawab bahwa Mirabel tidak mendapatkan karunia dari lilin ajaib. Tapi Mirabel tidak bersedih karena ada maupun tidak adanya karunia, dirinya tetap menjadi bagian dari keluarga Madrigal. Mirabel kemudian masuk kembali ke dalam rumahnya. Di dalam sudah banyak sekali orang yang sedang mempersiapkan upacara untuk Antonio. Lalu Julieta menyarankan kepada Mirabel untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Tapi Mirabel tetap bersikeras untuk membantu keluarganya sama seperti yang lainnya. Mirabel hanya ingin membuat ibu dan ayahnya bangga terhadap dirinya. Saat Mirabel sedang membantu dekorasi, Abuela melarang Mirabel untuk ikut membantu perayaan upacara Antonio. Abuela menganggap bahwa Mirabel justru akan mengganggu upacara yang akan diadakan. Mirabel pun menjadi sedih lalu pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Mirabel ngobrol dengan Antonio yang ternyata bersembunyi di bawah tempat tidur. Antonio takut akan perayaan nanti malam jika dirinya tidak mendapatkan karunia seperti Mirabel. Lalu Mirabel memberikan semangat kepada Antonio bahwa dirinya tidak perlu takut karena mempunyai rumah dan keluarga yang luar biasa. Terlihat waktu menunjukkan pukul 7 malam. Waktu perayaan Antonio pun dimulai. Para warga Encanto pun berdatangan untuk menyaksikan karunia Antonio. Acara dibuka dengan sambutan dari Abuela
dan dilanjut Antonio berjalan menuju pintu lilin ajaib. Antonio yang masih ragu kemudian meminta Mirabel untuk menemaninya. Seketika itu Mirabel teringat masa kecilnya saat menuju pintu lilin ajaib. Sayangnya lilin ajaib belum berpihak kepada Mirabel sehingga tidak ada karunia baginya. Berbeda dengan Antonio yang mendapatkan karunia dari lilin ajaib, yakni bisa memahami bahasa berbagai jenis hewan. Semua keluarga dan warga Encanto pun sangat gembira dengan karunia di dalam diri Antonio. Saat Mirabel sedang sendirian di ruang tengah, tiba-tiba dia melihat genting rumah yang jatuh. Lalu lantai dan dinding rumah perlahan mulai retak sehingga hampir saja memadamkan lilin ajaib. Karena panik, kemudian Mirabel memberitahu Abuela tentang kejadian yang telah dia saksikan. Namun saat semua orang berada di ruang tengah, tidak melihat retakan di dinding rumah. Abuela meyakinkan kepada semua orang bahwa kekuatan sihir Madrigal sangat kuat dan tidak akan terjadi apa-apa. Lalu pesta perayaan pun dilanjutkan. Julieta kemudian menghibur Mirabel agar tidak sedih dan menyuruhnya untuk segera tidur. Di kamarnya Mirabel masih memikirkan kejadian tadi sehingga memutuskan untuk mendekati tempat lilin ajaib yang berada di jendela kamar Abuela. Ternyata Abuela telah mengetahui bahwa kekuatan sihir Madrigal mulai melemah. Mirabel pun memutuskan untuk membantu keluarganya yang sedang terancam bahaya tersebut. Namun dia baru sadar dari mana memulai misi penyelamatan keluarga Madrigal tersebut. Dan dirinya memutuskan untuk bertanya kepada Dolores yang mengetahui segalanya. Keesokan harinya dia menemui Dolores dan bertanya apa yang sedang terjadi di keluarga Madrigal. Dolores hanya mengatakan bahwa akhir-akhir ini kakaknya Luisa sedang bermasalah dengan kekuatannya. Sementara itu Abuela mengumpulkan semua keluarga Madrigal untuk memberikan pengumuman bahwa Isabel akan bertunangan dengan sosok pria bernama Mariano Guzman, dan acara pertunangan tersebut dilaksanakan hari itu juga. Setelah acara selesai, kemudian Mirabel menemui Luisa yang sedang bertugas membantu warga di desa. Mirabel bertanya apa yang sedang terjadi dengan Luisa. Awalnya Luisa tidak mau menjawabnya, namun karena kegigihan Mirabel, kemudian Luisa berkata bahwa dirinya terlalu lelah menanggung semua beban pada dirinya. Luisa juga mengatakan bahwa ada sebuah ramalan buruk Paman Bruno tentang keluarga Madrigal. Luisa menyuruh Mirabel untuk masuk ke dalam kamar Paman Bruno agar bisa menemukan ramalan tersebut. Bergegas kemudian Mirabel masuk ke dalam kamar Paman Bruno dan ternyata dirinya harus melewati banyak tangga untuk sampai di atas. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Mirabel sampai di puncak tangga dan di dalam sebuah ruangan dirinya menemukan potongan ramalan Paman Bruno. Saat potongan tersebut disatukan, Mirabel melihat dirinya di dalam pecahan ramalan tersebut. Tak lama pasir di dalam ruangan tersebut mulai runtuh dan Mirabel bergegas mengambil semua potongan ramalan Paman Bruno dan langsung pergi. Setelah keluar dari kamar Paman Bruno, Mirabel hampir saja ketahuan Abuela. Bersama dengan itu, Luisa memberitahu Abuela bahwa kekuatannya tiba-tiba menghilang setelah dirinya curhat dengan Mirabel. Abuela langsung memarahi Mirabel dan melarangnya untuk mendekati Luisa. Di kamarnya, Mirabel menyatukan potongan ramalan Paman Bruno untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Secara tiba-tiba ayahnya masuk ke kamar dan melihat pecahan ramalan Paman Bruno. Seketika ayahnya mengambil semua pecahan tersebut dan berusaha menyembunyikan perbuatan Mirabel agar acara pertunangan kakaknya berjalan lancar. Namun tanpa disadari, Dolores mendengar semua percakapan Mirabel dengan ayahnya. Saat acara pertunangan dimulai, Mirabel berusaha mencegah Dolores agar tidak membocorkan apa yang sudah dilakukannya. Namun dalam hitungan detik, Dolores memberitahu semua anggota keluarga sampai pada Abuela. Acara pertunangan yang awalnya berjalan dengan baik tiba-tiba menjadi rusak dan semua keluarga menyalahkan Mirabel. Tapi Mirabel malah mengejar para tikus yang membawa potongan ramalan Paman Bruno sehingga dirinya masuk di sebuah ruangan tersembunyi. Di dalam ruangan tersebut Mirabel bertemu dengan Paman Bruno dan langsung mengejarnya. Saat Mirabel hampir terjatuh, Paman Bruno menyelamatkannya.
dan kemudian dirinya dibawa di ruangan tersembunyi Paman Bruno. Ternyata Paman Bruno selama ini tidak pergi kemana-mana, melainkan bersembunyi di balik dinding. Dan Mirabel juga terkejut, selama ini Paman Bruno juga ikut makan bersama keluarga walau di balik dinding. Hal ini dilakukan oleh Paman Bruno karena menganggap sihirnya membawa keburukan terhadap keluarganya. Kemudian Mirabel bertanya, kenapa ada dirinya di dalam ramalannya? Paman Bruno tidak bisa menjelaskan secara pasti arti dari ramalan tersebut. Lalu Mirabel meminta Paman Bruno untuk melihat lebih jauh tentang ramalan keluarganya tersebut. Awalnya Paman Bruno menolak, namun Mirabel meyakinkan bahwa nasib keluarga ada di dalam ramalan tersebut. Karena kegigihan Mirabel, akhirnya Paman Bruno bersedia membantu, namun membutuhkan ruangan yang luas. Tanpa disadari, Antonio berada di dalam ruangan Paman Bruno dan menawarkan kamarnya untuk digunakan Paman Bruno melihat ramalan. Sesampainya di kamar Antonio, Paman Bruno langsung melaksanakan ritualnya dan Mirabel melihat bahwa kehancuran akan terjadi di keluarga Madrigal dan Encanto. Namun mereka melihat sebuah kupu-kupu dan pada akhirnya terlihat bahwa untuk menyelamatkan lilin ajaib, Mirabel harus berpelukan dengan kakaknya Isabel. Mirabel sempat tidak yakin bisa berpelukan dengan Isabel. Lalu Paman Bruno meyakinkan bahwa nasib keluarga bukan di tangan Isabel, melainkan di tangan dirinya. Di kamar Isabel, Mirabel mengajaknya untuk berpelukan. Namun Isabel sangat marah dengan Mirabel karena telah merusak acara pertunangannya. Mirabel malah memancing emosi Isabel, sampai akhirnya Isabel mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin acara lamaran tersebut, dan semua itu dia lakukan hanya untuk membahagiakan keluarganya. Pada akhirnya mereka kembali berteman dan berpelukan, sehingga membuat kekuatan lilin ajaib kembali menguat dan kerusakan rumah Madrigal perlahan berhenti. Namun Abuela tidak melihat sisi baik Mirabel dan malah menyalahkannya bahwa semua kehancuran ini adalah ulahnya. Mirabel mengungkapkan bahwa Abuela hanya mementingkan kekuatan keluarganya dan tidak merasa puas. Kemarahan Mirabel membuat Encanto perlahan mengalami kehancuran. Saat rumah akan runtuh, Mirabel berusaha menyelamatkan lilin ajaib. Begitu juga dengan Camilo dan Isabel berusaha menyelamatkan lilin ajaib. Namun tiba-tiba kekuatan mereka menghilang. Mirabel berhasil menyelamatkan lilin ajaib dan rumah melindungi Mirabel yang saat itu akan tertimpa reruntuhan. Namun sayangnya lilin ajaib tersebut padam sehingga Mirabel sedih lalu meninggalkan rumah. Saat Mirabel berada di pinggir sungai, datanglah Abuela yang menceritakan bahwa di sungai inilah awal mula dirinya mendapatkan keajaiban. Abuela tersadar bahwa selama ini dirinya hanya mementingkan kekuatan sihir sehingga lupa akan kebersamaan dengan keluarganya. Di tengah obrolan, Mirabel melihat kupu-kupu yang sama persis seperti ramalan Paman Bruno. Kupu-kupu tersebut mengarahkan mereka untuk kembali ke Encanto. Bersamaan dengan itu, muncul Paman Bruno yang mengoceh tidak jelas. Langsung saja Abuela memeluk Paman Bruno dan meminta maaf atas semuanya. Setelah itu mereka bergegas menuju Encanto dengan menaiki kuda. Sesampainya di rumah, bersama-sama keluarga Madrigal membangun rumahnya kembali, dan para warga pun ikut serta membangun rumah tersebut. Tak membutuhkan waktu lama, rumah pun selesai dibangun. Lalu keluarga Madrigal dan para warga memberikan gagang pintu untuk Mirabel, berharap memberikan kesempatan Mirabel mendapatkan keajaiban. Dan ternyata benar, keajaiban sihir kembali lagi ke rumah Madrigal dan seluruh penduduk Encanto. Lalu film pun selesai. Bagaimana teman-teman, seru bukan alur cerita film Encanto ini? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah di dalam keluarga kita tidak bisa maksimal menyelesaikan permasalahan sendirian. Penting untuk bermusyawarah dengan anggota keluarga agar permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama. Dan juga jangan membeda-bedakan keluarga, karena kita adalah keluarga dan harus bersatu di dalam keluarga. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan bye.